Assalamualaikum kawan-kawan. Tadi malam waktu saya ngambil orderan di Seminyak ya, saya waktu mau nyebrang itu dari sebelah kiri itu ada mobil yang ngebut, sehingga saya spontan lighting saya itu tertekan keras ya. Dampak dari lighting ini tertekan keras ini jadi slack ya, di slack ke kanan lancar, ke kiri ini nggak mau hidup kawan-kawan. Jadi di dalam ini ada godrinya, ada godri, ada per. Ini ada yang geser ya, bisa jadi pernya bengkong ya. Oke, akan saya buka, nanti akan saya kasih tahu masalahnya di mana dan bagaimana cara saya mengatasi masalah lighting ini yang tombolnya ini mau ke kanan tapi tidak mau ke kiri ya. Kita pastikan ini kondisi parkir ya, dia lighting kanan mau, nah ke kiri ini dia keras ya, keras, kadang nggak mau tuh kan, kiri nggak mau, harus diduduk dulu, harus ditarik dulu baru mau. Oke, akan saya buka bodinya kawan-kawan menggunakan obeng plus. Ini pertama kalinya saya buka bodi depan motor listrik saya. Saya harus ekstra hati-hati supaya tidak patah ya. Karena saya pernah beli motor second itu bodi sininya itu banyak yang patah ya, dikarenakan mekaniknya ngawur. Mekaniknya asal tarik-tarik aja jadi pada patah tuh. Jadinya jadi koplak ya motornya ya. Nah, ini dari sekian menit tadi saya lagi cari cara bagaimana cara saya membuka bodi depan ini ya. Ketemulah selah bahwasanya untuk motor listrik ini ada baut tersembunyi di bagian sini tadi ya. Nah, di sini ini ada baut tersembunyi di bawah lampunya ini, satu jalur sama ini dia nih kan. Ini harus dibuka dulu, kalau enggak bakal patah ya. Dan kalau baru pertama kali membuka motor ini ada pertanyaan ya, bukanya ke belakang atau ke depan ya. Saya juga tadi berpikir begitu, maka ketemulah apa namanya kuncinya, yaitu kita buka dulu bodi depannya ini. Antara bodi belakang sama bodi depan kita buka dulu bodi depannya ya. Dan dikarenakan saya mau dandan lampu ini kawan-kawan, dikarenakan saya mau dandan lighting, maka mau nggak mau saya harus buka ini ya. Jangan dipaksa keras kawan-kawan, nanti hasilnya patah ya. Dikarenakan kuncinya itu ada di sini kawan-kawan. Nah, ini ada baut tersembunyi. Nah, ini dia, ini ada baut tersembunyi. Jadi setelah ini saya akan buka dulu baut yang sebelah kiri sama sebelah kanan, baru nanti ini bisa diundurkan ya. Jadi jangan paksa tarik ya, dipastikan nanti ininya rompal ya. Oke kawan-kawan, ini saya cabut ya. Cara mencabut bagian ini, bagian lighting ini jangan langsung ditutup, jangan langsung ditarik, dikarenakan penguncinya itu ada di sini kan. Penguncinya ada di sini. Ini kalau ditekan dia ke dalam, dari kanan dari kiri, kalau ditekan ini ke dalam. Jadi bagaimana cara melepaskan lightingnya ini? Ini dari belakang, ini kita tekan menggunakan obeng, minus ya, kita tekan jadi dia kedelup ke dalam, lalu kita dorong maka keluar ya. Setelah ini saya akan buka, saya analisa dalamnya lighting ini ya. Oke kawan-kawan, videonya saya lanjut. Ini waktunya saya untuk membuka body lighting ini ya. Sebelumnya saya punya pengalaman itu ketika buka body lighting motor saya yang lain. Waktu itu motornya Kawasaki ZX ya, itu pernya mencelat, bodinya mencelat. Oleh karena itu belajar dari pengalaman sebelumnya, sebelum kita membuka body ini, buka body lighting, sebaiknya bawahnya itu kita alasi ya. Jadi kalau jatuhnya di sekitaran sini. Oke, saya akan buka ya.
Oke, saya buka ya. Ini udah kebuka, pelan-pelan bukanya kawan-kawan. Nah, bener kan? Di dalamnya ini ada baterai, ada per. Nah, ini dia pernya kawan-kawan. Pernya ini bengkong-bengkong ya. Ya, ini pernya bengkong-bengkong. Ini pernya harus saya perbaiki kawan-kawan. Saya cabut dulu. Ini saya jatuhkan dulu nih ya. Kan ada baterainya. Ini dia masalahnya ada di sini kawan-kawan. Apa pernya bengkong. Oke, ini pernya ini mirip sama per pulpen ya. Saya punya enggak ya? Oke, kalau saya perbaiki dulu ini, kalau pernya nggak bisa diperbaiki, nanti saya ganti pernya sama pernya pulpen. Oke, coba saya tekuk-tekuk ya. Saya bikin sepresisi mungkin kawan-kawan. Saya bikin sepresisi mungkin. Saya otak-atik dulu ya. Kawan-kawan, ini tadi sudah saya otak-atik ya. Saya otak-atik dan saya dapati bahwa partnya ini ada yang patah ya. Nih, bagian bawahnya per ini ya. Ini dudukan pernya ini patah. Nah, ini patahannya. Patahannya ini dia. Jadi tidak simetris lagi. Tadi sudah saya cobakan. Saya coba macam-macam, pernya juga sudah saya pasang, pernya sudah saya luruskan, saya coba macam-macam cara, tapi tidak bisa dengan alasan tidak lagi simetris dan nggak mau baik lagi kawan-kawan. Nah, begitu ke kanan dia mau balik, tapi begitu ke kiri keras banget, nggak bisa. Jadi mau nggak mau saya harus beli baru ya. Oke, saya akan beli baru, nanti saya ke bengkel. Dikarenakan ini motor listrik smooth, maka nanti cari mana yang cocok ya, mana yang sama ininya. Bisa dapat di Honda atau nanti dapat di Suzuki. Baru saja saya dari bengkel ya, dan saya cari spare part yang sama untuk lighting motor saya. Motor listrik smooth ini, alhamdulillah tadi saya waktu nyari dapat kawan-kawan. Ini dia. Ini nggak ada merek ya, jadi ini universal, yaitu bisa dipakai untuk semua motor asalkan sama ya, asalkan bentuknya sama persis. Oke, akan saya pasangkan ke motor listrik saya. Cara masangnya mudah kawan. Jadi kita masukkan saja lewat sini, lewat depan ya. Kita dorong ya. Oke, ini udah masuk sebagian. Tinggal kita dorong, kita kunci ya. Kita dorong, kita kunci dan sudah masuk kawan-kawan. Oke. Setelah itu dari belakang langsung kita masukkan saja ya, kita masukkan. Nah, biar gampang nanti saya kan sambil megangin tangan satu ya. Nanti jadinya akan saya lanjutkan videonya, saya pasangkan dan kemudian akan saya rakit seperti semula ya. Ini sudah saya pasang ya. Tombol lightingnya sudah saya pasang. Ini sudah hidup sambil saya ngecas ya. Jadi kelebihan motor listrik smooth ini, motornya bisa ngecas HP ya. Kita sambungkan sama adaptornya. Nih, ujung kabelnya ini nyambung sama HP ini. Jadi saya sambil merekam HP ini, saya sambil ngecas ya. Oke, setelah tombol sen atau lightingnya sudah saya pasang, sekarang saya coba lighting kanan, netral, lighting kiri, lighting kanan,
tengah ya. Jadi tadi saya berusaha untuk memperbaiki nih bagian lighting part, akan tetapi karena dalamnya patah ya, jadi tidak simetris kembali, maka mau nggak mau saya beli lighting baru, harganya juga terjangkau, Rp30.000 ya di bengkel. Kalau beli online bisa dapat lebih murah, akan tetapi motor ini segera harus saya pakai buat kerja ya. Jadi nanti habis sholat Jumat nanti saya ada pekerjaan, jadi mau nggak mau saya cari di bengkel, dan harganya juga masih terjangkau, yaitu Rp30.000. Oke, mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kawan-kawan yang mengalami hal yang sama, yaitu kerusakan di bagian rating. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.